Halo, apa kabar sahabat Dapur Nusantara? Hei, senang jumpa Anda kembali di channel kesayangan kita, sahabat Dapur Nusantara. Pemirsa, jangan lupa subscribe terus channel kami yang belum subscribe ya. Jangan lupa akhir dari tayang ini beri komen dan like. Hari ini kembali saya akan mempersembahkan satu menu yang menarik buat sahabat yang ada di rumah. Apa pemirsa? Saya ingin membuat satu namanya laksa campur sari. Mengapa saya sebut laksa campur sari? Karena laksa kita kenal itu 3 daerah ya, 3 kota yang disebut dengan kota laksa ya. Ini satu, kota Palembang yang sering kita dengar. Kedua, kota provinsi Babel. Satu lagi Bogor. Kalau yang lain mungkin ada tapi kurang populer. 3 kota ini populer dengan salah satu menunya yaitu laksa. Nah, dari 3 kota inilah saya padukan menjadi satu sehingga menjadi satu cita rasa yang dahsyat. Baik pemirsa, untuk membuat laksa campur sari ini saya akan sebutkan bahan-bahannya apa ya pemirsa. Sebelum saya sebutkan, baik, saya ingin sapa dulu seperti biasa sahabat-sahabat saya yang telah bergabung dan suka dan terus mengikuti channel sahabat Dapur Nusantara. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Talita Pramana ya, temannya Pak Yakub ya. Halo Pak Pramadah ya. Kemudian Ibu Lina yang sekarang ada di Kalimantan. Tunggu kami ya. Kami akan berkunjung ke kota Kalimantan. Tidak lama lagi kami akan mengadakan food street dan masak bersama dengan masyarakat Kalimantan, terutama Pontianak ya. Kemudian kepada channel Alen Home ya, Alen Home juga selalu mengikuti tayangan kami dan selalu mengikuti channel kami. Mengucap terima kasih. Oke pemirsa, bahannya terdiri dari apa-apa? Yuk kita lihat langsung. Bumbu yang perlu saya haluskan yaitu bawang merah, kemudian bawang putih, kemiri yang sudah saya sangrai ya, kemudian sambal serai, kencur, kunyit yang sudah saya bakar. Ini sudah saya bakar ya pemirsa. Kemudian jahe, lengkuas, kemudian bumbu keringnya yaitu terdiri dari lada yang ada dalam piring kecil ini, yaitu lada dan ketumbar. Nah, dan yang di mangkok ini adalah serundeng kelapa yang sudah saya haluskan. Nah, jadi nanti yang perlu kita haluskan tidak bersama dengan serundeng ya. Jadi yang dalam piring ini saya akan haluskan kecuali serundeng ya. Serundeng nanti kita akan tumis bersama-sama. Kemudian pemirsa, bahan pendukung untuk membuat kuah daripada laksa campur sari ini saya menggunakan ikan tenggiri. Nah, kalau pemirsa tidak ada gunakan ikan tenggiri, juga bisa menggunakan ikan gabus ya sebagai kuah daripada. Nah, kalau Bogor mereka tidak menggunakan ikannya, tapi ini hanya di daerah provinsi Palembang dan Babel. Nah, maka saya campur supaya mendapatkan taste yang luar biasa dan dahsyat. Kemudian bumbu keringnya untuk tambahan daripada kuah daripada laksa campur sari ini adalah penyedap rasa dan garam, kemudian daun salam. Nah, bahan-bahannya apa untuk laksa campur sari ini? Yaitu toppingnya, siraman kuah daripada itu terdiri dari apa? Yaitu saya menggunakan tauge, kemudian sejumlah daun kemangi, daun bawang yang sudah saya potong-potong, telur yang sudah saya rebus. Nah, cabai giling. Nah, ini cabai biasa, cabai rawit pedas. Kemudian saya giling, diberi garam. Nah, keadaan seperti ini direndam dulu air panas ya, sekitar 5 menit, kemudian dibuang air panasnya, kemudian digiling. Kemudian saya menggunakan ini namanya seperti kue tiaw, tapi kue tiawnya agak begini. Kalau di Jakarta atau di Bangka, Provinsi Babel atau Palembang, mereka menggunakan locupan. Ini namanya locupan ya. Pemirsa, kalau tidak ada bisa menggunakan bihun ya, bisa menggunakan diganti bihun ya.
Bisa juga menggunakan burgo. Nah, pemirsa bisa lihat resep yang sudah kami upload. Burgo yang dipotong-potong, pakai itu juga bisa ya. Oke, kemudian saya menggunakan ayam rebus yang ukuran kecil. Nah, pemirsa saya nggak besar ya, kecil-kecil. Nah, ini tinggal saya suwir, taruh di atas. Kemudian saya menggunakan santan dan air kaldu berjumlah total 2500 ml. Jadi kita akan menghasilkan kuah daripada laksa campur sari ini, yaitu total berjumlah 2500. Dan sedikit minyak untuk menumis. Baik pemirsa, saya tidak tunggu lagi ya. Saya akan langsung proses haluskan bumbu ini. Baik, saya akan haluskan yang ada di dalam piring ini. Saya sisihkan dulu, yaitu serundeng ini. Oke pemirsa, ini ya, saya akan blender. Nah pemirsa, bumbunya sudah saya haluskan seperti ini ya. Nah, kita mendapatkan dua bumbu halus. Pertama serundeng yang dihalus sama bumbu yang dihalus. Kemudian ikan ini sudah saya tim ya pemirsa ya. Sudah sahabat, sudah saya tim. Kemudian sudah saya haluskan, saya blender seperti ini hasilnya. Nah pemirsa, sambil langkah berikutnya kita akan lakukan. Saya akan masukkan air ini dulu, saya akan didihkan. Nah, air kaldu dari rebusan ayam tadi ya. Air kaldu dari rebusan ayam saya masuk bersama santan, saya juga masuk. Nah, kita panaskan, kita didihkan. Nah, ini dia pemirsa. Oke, nah kita didihkan dengan api kecil. Nah, langkah selanjutnya pemirsa, saya akan tumis bumbu halus ya bersama serundeng. Langsung kita masuk ke dalam kuah yang mendidih. Nah pemirsa, saya masukkan minyak 3 sendok makan ya. Nah, kita langsung tumis bumbu halus. Saya nyalakan apinya. Wes, langsung saya masuk bumbu halusnya pemirsa ya. Nah, yang sudah saya haluskan, saya tumis sampai dia bau dan sedikit berubah warna. Saya masukkan daun salam. Nah, dan satu hal lagi pemirsa yang terlewatkan, dalam penyajian ini juga diberi bawang goreng ya, yang sudah saya goreng. Baik pemirsa, kita akan tumis sebentar lagi sambil menunggu kuah mendidih. Kita akan masukkan dan bersama-sama dengan bumbu yang sudah kita tumis ini. Bumbunya sudah harum sekali ya, sudah mulai berubah warna. Saya masukkan serundengnya. Nah, kita tumis sama-sama ya pemirsa. Nah, oke, seperti ini. Nah, sambil menunggu mendidih air yang kita masuk, air santan cair sama kaldu ayam, kita aduk terus ya, jangan sampai pecah santannya ya. Nah, pemirsa, ini kita tumis sebentar ya. Kita akan masuk bersama-sama. Kemudian dengan ikan yang sudah saya haluskan juga saya masuk ke dalam ini ya. Oke. Nah, pemirsa, bisa kita beri bumbu juga sama-sama juga di dalam ini. Nah, bumbu kering terdiri dari garam sama penyedap ya. Saya masuk semua. Nah, kita tumis sedikit kering. Nah, pemirsa, harum sekali. Sudah kering ya. Saya angkat, saya akan masukkan ke dalam kuah laksa campur sari ini ya. Saya akan masukkan. Nah, pemirsa, sudah mendidih ya. Saya masukkan dalam yang sudah kita tumis semuanya. Nah, sebentar lagi laksa campur sari kita siap disajikan. Nah, kita masak terus ya pemirsa ya, sedikit lama supaya bumbunya betul-betul menyerap. Kemudian kita siap hidangkan. Nah, sementara kuah daripada ini masak beberapa menit lagi, saya akan tata sekarang makanannya di mangkok saji. Artinya siap disaji. Saya tes rasa dulu ya pemirsa ya. Saya akan tes rasa. Gimana ya? Oke, pas pemirsa. Bumbu-bumbunya sudah oke. Nah pemirsa, makanan laksa campur sari ini sudah saya tata ya. Ini menggunakan kue tiaw seperti ini atau locupan ya. Kemudian telur saya masukkan, kemudian tauge, kemudian ayam rebus yang sudah saya suwir, kemudian daun kemangi. Nah, kuahnya sudah mendidih pemirsa ya. Nah, seperti ini. Nah, bekas daripada tulang ayam yang kita suwir bisa dimasukkan ke dalam ini ya pemirsa ya. Ke dalam kuah daripada laksa ini ya. Nah, saya siram
Nah, ingat waktu penyajian dalam keadaan air panas karena disebabkan tauge-nya dalam keadaan mentah ya, sama daun kemangi. Jangan keadaan dingin ya, nanti rasanya nggak enak. Nah, pemirsa, saya beri cabai. Wih, ya. Wah, tanpa cabai makanan Nusantara nggak sedap ya. Nah, setelah saya beri cabai, kemudian saya beri bawang goreng. Pemirsa, saya tabur bawang goreng. Nah, ya. Sekelilingnya kita tabur biar lebih gurih, lebih nikmat. Kemudian saya tatah lagi sedikit, saya beri kembang. Yes, supaya seleranya bertambah. Nah, pemirsa, inilah hasil penataan makanan laksa campur sari ya. Nah, saya coba seperti biasa pemirsa ya. Ini harus dicoba. Wih, wis. Nah, diaduk ya. Pemirsa dengan cabenya. Aduh. Ini benar-benar laksa luar biasa dan dahsyatnya ya. Nah, pemirsa harus ditambah lagi kuahnya ya. Kalau saya agak cukup. Kalau pemirsa kurang, bisa lebih banyak dan lebih gurih lagi. Saya akan coba. Ini benar-benar campur sari ya. Cita rasa yang di Bogor ada, khas Palembang dan Babel juga ada. Benar-benar dahsyat. Saya tambah lagi, apalagi dengan rasa pedas ya. Wis, dengan suwirnya. Ya. Wis. Dengan kaldu. Ayam dicampur dengan kaldu daripada ikannya karena sudah saya giling, rasanya nikmat sekali dengan surundeng kelapa. Pemirsa, ini benar-benar nikmat. Saya beri sedikit ayam. Nikmat. Ada rasa serainya ya, berasa. Sehingga ini rasa amis tidak ada lagi ya. Sehingga menimbulkan cita rasa yang sangat nikmat. Gurih. Mantap sekali laksa ini ya. Perpaduan antara Bogor, Provinsi Palembang dan Babel. Sehingga cita rasa seafoodnya, ikannya campur dengan rempah-rempahnya ya. Bersama dengan tepung apa itu seperti kue tiaw, locupannya tuh nikmat dan gurih. Wah, pemirsa, dapat semuanya ya. Tentu citra rasanya berbeda dengan burgo yang sudah kami upload maupun dengan soto lain ya. Perbedaan masing-masing citra rasa untuk menu berbeda-beda. Dan pokoknya ini nikmat. Pemirsa, rugi tidak dicoba. Dan akhir pemirsa, saya akan mengakhiri tayangan kita untuk menu laksa campur sari telah selesai dan kita akan jumpa. Dan jangan lupa pemirsa, saksikan terus channel Sahabat Dapur Nusantara. Tetap mantap dan oke. Dah.